berseru-seru, ya kan? Seperti tadi, di lorong, di jalan, di ujung jalan, di lapangan, dia terus berseru. Tiada hentinya memanggil kita untuk mendengarkan tegurannya dan undangan untuk memilih takut akan Tuhan, yang merupakan permulaan hikmat. Dia memanggil kita setiap saat dan dalam setiap peristiwa hidup untuk menjadi orang berhikmat. Ya, kita selalu dipanggil. Dia memanggil, bahkan berteriak, berseru-seru dengan suara nyaring. Keras sekali. Bahkan teriakannya mengalahkan keramaian dan kesibukan orang banyak. Dia teriak di pasar, dia teriak di jalan-jalan. Berarti suaranya mengalahkan suara mereka. Tetapi kita tuh tidak mau mendengarkan dia, maka dia kecewa sekali. Sudah kemana-mana dia, tapi kita tidak mendengarkan. Kita kehilangan begitu banyak kesempatan untuk menjadi orang bijak. Akibatnya hidup kita sering terus mengalir tanpa arti. Itu sering kali terjadi di dalam hidup kita karena kita tidak mendengarkan hikmat, tidak mendengar, well, kita berbuat, bertindak, tetapi ujung-ujungnya kita rasa, loh saya ini ngapain? Apa sih hari ini saya buat apa? Seperti tidak melakukan sesuatu yang berguna. Ini karena kurang hikmat. Mengapa demikian? Terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan terlalu banyak perkara. Padahal menurut Yesus, hanya satu yang perlu. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Mengapa saya kaitkan di sini? Ketika kalian membaca teks Perjanjian Lama, jangan berhenti hanya pada Perjanjian Lama itu sendiri. Memang Perjanjian Lama itu punya nilainya pada Perjanjian Lama. Jadi jangan juga bilang, tidak ada gunanya Perjanjian Lama kalau tidak ada Perjanjian Baru. Tidak. Orang Yahudi pakai Perjanjian Lama aja, mereka bisa hidup baik berdasarkan Perjanjian Lama. Jadi boleh silakan baca teks itu di dalam konteks Perjanjian Lama, pesannya di dalam Perjanjian Lama. Tetapi sebagai orang Kristen, kalian membaca kitab suci tujuannya untuk berjumpa dengan Kristus, mengenal Dia, menguatkan iman akan Kristus. Maka ketika kamu membuat refleksi tentang Perjanjian Lama, apapun kitab itu, baru mencapai sempurna kalau kamu mengaitkannya dengan Kristus. Itu ya. Ingat itu pembacaan Perjanjian Lama. Kalau tidak, dia menjadi kering bagi orang Kristen. Karena orang Kristen membaca semua teks itu di dalam perspektif iman akan kebangkitan. Nah, seperti ini saya beri contoh. Kita membaca Amsal, bisa tidak kita sampai pada Yesus melalui pembacaan itu? Supaya membawa orang kepada iman akan Kristus. Nah, seperti contoh ini, ya kita khawatir dengan banyak hal. Kenapa kita kurang mendengarkan hikmat? Padahal dia berteriak-teriak, berseru di jalan, dia terus saja kita. Kenapa? Ya kita khawatir dan menyusahkan dengan banyak hal. Ya itu banyak sekali yang kita khawatirkan, yang kita susahkan. Kadang bangun jam 4 pun belum cukup. Seakan-akan waktu terlalu pendek, terlalu banyak yang harus dikerjakan. Tapi, nah Yesus katakan, jangan lupa memilih bagian yang terbaik. Oke, ada banyak pilihan. Tapi jangan lupa yang terbaik mana. Ya, mendengarkan Tuhan terlebih dahulu. Karena ketika kau mendengarkan dia, engkau tahu apa yang harus dibuat. Ya, contohnya seperti Maria dan Marta. Yesus datang ke situ, tujuannya apa? Ya mau ngomong-ngomong dengan mereka, mau mengajar, mau bercakap-cakap. Tujuannya kan ke sana. Tapi Marta sibuk menyiapkan makanan. Yesus tidak butuh makanan. Maksudnya kan tanya dulu, Tuhan, kau butuh apa? Ya, sama seperti tamu, kau bertamu ke rumah orang. Ya, dulu saya beberapa kali kalau bertamu ke rumah orang, mereka tidak tahu saya tidak minum kopi.
Karena dulu saya tidak suka kopi, ya. Baru akhir-akhir ini minum kopi. Belum tanya apa-apa, sudah keluar bawa kopi. Ya, saya nggak minum dong, saya nggak berani minum kopi. Saya minum kopi perut saya sakit. Karena itu orang harus seperti Maria, pilih dulu, tanya dulu, supaya tahu bijak memberikan sesuatu, bijak menyiapkan sesuatu. Oh, ini orang ini butuh air minum, butuh teh, bukan butuh kopi. Itu Maria memilih yang terbaik, dengarkan dulu, guru mau apa. Ternyata guru hanya mau mendengarkan ajarannya. Dia mau menyampaikan itu, dia mau didengarkan, bukan mau makan. Jadi ini yang penting, orang bijak itu bisa memilah mana yang harus diprioritaskan. Nih, dan para nabi sering memperingatkan ini, tapi mereka selalu menolak. Nah, setelah mengalami malapetaka, ya kan ngambek seperti Marta, loh, aku nak minta teh kok, aku nak minta makanan, kok aku udah kenyang. Nah, gimana? Barulah mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, tuh kilo, terus ini saudaraku bantu. Nah, mulai ribut. Tapi sudah terlambat, kau sudah keliru dari awal. Ya, di situ. Nah, ini kalau sudah terlambat, Tuhan tidak mau mendengarkan mereka lagi. Nah, ini dari mana kata-kata ini ya, yang kedengaran kasar. Tapi hal serupa kita dengarkan di Yeremia, di Hosea, di Mika. Ya, dengan kambing domba dan lembu kurban, mereka pergi mencari Tuhan, tetapi dia tidak mereka temukan. Dia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang mereka dan ladang mereka akan dimakan habis oleh perayaan bulan baru. Ini jadi ancaman kenabian pun dulu sering begitu. Kamu nanti terlambat, Tuhan tidak mau ditemukan karena kau sudah terlalu kurang aja. Ya, kadang-kadang ada unsur yang demikian, ya, ada kata terlambat. Nah, hikmat di dalam kitab Amsal sepertinya yang identik dengan Allah ini, dan Yesus adalah firman Allah yang ada bersama dengan Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi mendengarkan hikmat sama dengan mendengarkan Yesus dan hidup bersama dia merupakan sesuatu yang mutlak. Itu pengenalan kita akan Yesus itu ke sana. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi ironis, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Itu yang repotnya. Padahal ini jalan yang luar biasa, tapi banyak orang tidak mau mendengarkan dia, menerima dia, bahkan menyingkirkan dan membunuh dia. Nah, ini kan ironis manusia ini. Ya, sikapnya. Tapi ada batasnya. Yohanes pun kutip, kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Ya, jangan sampai habis di situ. Itu cara kita membuat teks, membaca teks-teks Amsal, ya, lihat konteksnya, tapi terutama pahami baik puisi-puisi Ibrani, lalu kalian buat susunannya, mulai makna per bagian, namanya strofa, ya, bait yang terdiri dari beberapa baris, lalu temukan itu. Dan yang terakhir, jangan lupa refleksinya. Mengaitkan refleksi itu dengan Yesus Kristus, supaya ketika kalian berkhotbah, kalian menyampaikan renungan, tujuannya itu kan menguatkan iman umat. Jadi kalau Anda membuat renungan khotbah tidak menguatkan iman, ya berarti kamu gagal di dalam berkhotbah. Ya, nanti malah ngomong tentang diri sendiri, tidak tentang Yesus Kristus. Gitu. Oke. Nah, ini saya katakan perlu disiplin. Bertobat ketika malapetaka itu menimpa tidak berguna karena tidak akan didengarkan oleh hikmat. Sudah terlambat. Karena itu di tengah harus gempuran ini, orang harus disiplin. Ini saya tulis, kita mungkin tuli atau sengaja tuli menutup telinga karena lebih tertarik pada kesibukan dan hiruk pikuk keramaian lainnya di media sosial. Tapi kita sendiri kurang mendengarkan Kristus sendiri, firman-Nya, arahnya kemana. Ya, karena media sosial begitu ramai dan kita terjerumus di situ. Ya.
Oke, itu penting ya bagaimana orang membuat analisa teks lalu ke refleksi. Ada pertanyaan dulu tentang itu di bagian pertama ini, tentang membaca hikmat, mencari maknanya, lalu membuat renungan di situ. Tapi bedakan ya, ketika nanti kamu buat perbandingan, tidak sama. Jangan ke refleksi. Refleksi ini untuk pastoralmu, ya. Tapi kayak ilmiah itu tidak berisi renungan, ya. Bedakan di situ. Oke, ada pertanyaan atau apa? Sedikit Pak. Ya, silakan. Nah, biasanya kan kalau orang-orang dulu itu menasehati itu misalnya ada sehari-hari kalau merokok misalnya gitu. Kalau menyampaikan Suaramu putus-putus ini gimana? ya Pak, Suaranya putus-putus ini gimana? dalam menjelaskan hal yang sehat ini gitu. Jadi biasanya kalau anak muda yang pilih sekali itu kan merokok. Kenapa Pak? Yuk, agak putus-putus ya. Krik, krik, krik. Nggak tahu, yang lain dengar baik nggak? Ya, kayak Agak kayak putus-putus, apa Bang. ya, putus-putus suaranya. Bisa cek halo. Jaringan ya. Ya, oke. Iya, ini buat mengenai hikmat ini. Biasanya kan orang tua pasti menasihati anak, terutama yang paling umum sekali itu merokok. Nah, kalau disampaikan sama orang tua dan yang akan kamu terima nanti jadi kamu merokok, nah, seperti ini itu harus disampaikan. Kalau ada anak yang menjawab, yang tidak merokok itu kan mati. Kira-kira kan mana yang bisa kita sampaikan dalam Alkitab ini untuk memberikan uh, teguran supaya anak yang merokok ini memberikan hikmat supaya tidak terus